Om Swastiastu. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis sebuah artikel yang kami dapat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Kade Galwinda Kasmayanti dengan NIM terakhir 1051. Kemudian ada rekan saya Imadi Krisna Laksana dengan NIM terakhir 1025. Kemudian ada Imadi Dwiananta Yoga dengan NIM terakhir 1040. Dan yang terakhir ada Niluh Putu Mertayuningsari dengan NIM terakhir 1053. Pada artikel pertama dengan tema evaluasi penerapan teknologi informasi menggunakan framework ITL versi 3. Yang pertama ada permasalahan penelitiannya atau objek audit. Hadirnya teknologi informasi yang berbasiskan internet merupakan wujud nyata dari perkembangan teknologi informasi dengan banyaknya website pada instansi pemerintah maupun swasta telah memberikan perubahan yang besar terhadap layanan publik. Begitu juga di dunia pendidikan tinggi, semua pendidikan tinggi diwajibkan untuk memiliki website sebagai layanan informasi kepada dosen, mahasiswa, seluruh sivitas akademika, dan juga kepada publik. Metode evaluasi digunakan untuk mengambil penilaian terhadap fakta yang ada agar mendapatkan jalan keluar yang baik dan akhirnya didapat memberikan rekomendasi framework information technology infrastruktur LIBRI versi 3 digunakan untuk mengevaluasi teknologi informasi pada STIM Muhammadiyah Kalianda. Dengan adanya evaluasi ini, pada STIM Muhammadiyah Kalianda diharapkan dapat memberikan rekomendasi dengan dasar identifikasi masalah untuk kemudian dihasilkan tingkat kematangan penerapan TI pada STIM Muhammadiyah Kalianda. Kemudian, framework dan domain audit. Framework Informasi Teknologi Infrastruktur LIBRI versi 3 ini digunakan untuk mengevaluasi teknologi informasi pada STIM Muhammadiyah Kalianda. Adapun berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada website STIM Muhammadiyah dapat dilihat pada tabel tingkat kematangan penerapan TI pada level manajemen. Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 89 orang kakak, didapat tingkat kematangan seperti tabel manajemen dan kematangan penerapan TI pada level manajemen pengguna. Secara umum, maturity level penerapan tata kelola TI didapat tingkat kematangan atau penerapan tata kelola TI pada situs website STIM Muhammadiyah Kalianda didapat dari penjumlahan rata-rata setiap pengkategorian. Kemudian ada proses alur audit. Metodologi yang digunakan untuk menentukan keluaran dari setiap masukan yang ada yaitu dengan dua cara. Yang pertama, mempersiapkan data kualitatif dan data kuantitatif mengenai faktor-faktor dominan yang menyebabkan keberhasilan implementasi teknologi informasi seperti pada ITL. Yang kedua, sumber data primer didapat dari hasil pengamatan dokumen, kuesioner atau angket observasi, wawancara dengan pimpinan, staf, maupun karyawan STIM Muhammadiyah Kalianda. Adapun tahap metodologi penelitian. Tahap yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa dilihat kita memulai penelitian, kemudian kita menganalisis dokumen organisasi, kemudian melakukan proses terkait pengelolaan data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan melakukan kuesioner. Setelah itu, pengukuran tingkat kematangan, lalu analisis tingkat kematangan, dan melakukan kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Adapun lingkup hidup, lingkup audit SI. Lingkup audit item informasi diawali dengan melakukan wawancara berdasarkan pembagian domain yang telah ditemukan, maka selanjutnya adalah proses TI yang mendukung tujuan TI tersebut.
Tingkat maturity terdiri dari 6 level, yaitu 0 sampai 5. Data diperoleh dari kuesioner, yaitu dengan cara membagikan kuesioner kepada dosen dan mahasiswa. Kemudian ada teknik pengolahan data, yaitu pengolahan data ini bertujuan untuk menentukan posisi maturity model berdasarkan pendekatan ITL yang telah dicapai perusahaan pada saat ini. Kemudian ada pelaporan atau reporting. Setelah kuesioner dibagikan, selanjutnya data yang didapat kemudian diproses untuk dilakukan perhitungan tingkat maturity dengan tahapan. Yang pertama, ada hasil audit antara keadaan sekarang dengan harapan. Yang kedua, hasil analisis tingkat kesenjangan. Yang ketiga, mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasi tingkat kesenjangan. Dan yang terakhir, tingkat yang diambil untuk mendapatkan nilai maksimal. Adapun tindak lanjut atau follow up, setelah rekomendasi diserahkan kepada pihak SDY Muhammadiyah Kalianda, maka untuk selanjutnya, wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab pihak SDY Muhammadiyah Kalianda. Apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian ada subjek atau pihak yang diaudit. Pihak yang diaudit ini hanyalah SDY Muhammadiyah Kalianda. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya. Selanjutnya yaitu ada hasil audit. Hasil audit yang pertama yaitu hasil evaluasi maturity level saat ini atau performance. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada website SDY Muhammadiyah Kalianda adalah sebagai berikut. Terdapat tabel, di mana tabel tersebut merupakan tabel tingkat kematangan penerapan TI pada level manajemen. Selanjutnya ada tabel tingkat kematangan penerapan TI pada level manajemen pengguna. Nah, dari kuesioner yang dibagikan kepada 89 orang, maka didapat tingkat kematangan seperti tabel manajemen dan tabel kematangan user seperti tabel berikut. Kemudian, tingkat kematangan tata kelola TI saat ini dapat digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik di bawah ini merupakan grafik performance dari manajemen dan user. Secara umum, maturity level penerapan tata kelola TI didapat tingkat kematangan atau maturity level penerapan tata kelola TI pada situs website SDY Muhammadiyah Kalianda. Didapat dari penjumlahan rata-rata setiap kategori nilai maturity dari penerapan tata kelola TI pada SDY Muhammadiyah Kalianda menurut responden user dan manajemen saat ini adalah berada pada level 3 seperti pada tabel di bawah ini. Hasil audit yang kedua yaitu hasil evaluasi maturity level penerapan tata kelola TI saat ini berdasarkan perhitungan tingkat kematangan pada SDY Muhammadiyah Kalianda seperti pada tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini merupakan tabel hasil kuesioner responden kategori manajemen untuk penerapan tata kelola TI. Kemudian ada tabel dari hasil kuesioner responden kategori user untuk penerapan tata kelola TI. Lalu ada tabel hasil kuesioner responden kategori user dan manajemen untuk penerapan tata kelola TI saat ini dengan nilai maturity level. Kemudian ada rekomendasi perbaikan. Aspek yang harus ada dalam penerapan tata kelola TI adalah infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur sebaiknya meliputi proses pengadaan, penyimpan, instalasi perawatan, pengelolaan. Pengelolaan infrastruktur yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memantau setiap peristiwa yang terjadi. Pemantauan setiap peristiwa bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya terjadi pada penerapan tata kelola TI mengenai kinerja dan kualitas situs web dari sisi user. Pemantauan dilakukan secara rutin dan memiliki prosedur waktu. Hasilnya dievaluasi dan dibuatkan secara formal. Yang kedua yaitu pengelolaan situs web. Pengelolaan software bertujuan untuk menjaga dari kemungkinan terjadinya masalah dan kesalahan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan prosedur pengendalian yang jelas, yang dilengkapi dengan instruksi kerja. Pengelolaan situs web yang baik bertujuan untuk memastikan ketersediaan web di setiap saat.
Tujuan yang dilakukan untuk mengelola situs web diantaranya yaitu melakukan pengawasan terhadap aksi yang tidak bertanggung jawab oleh pihak lain. Kemudian memasang sistem keamanan untuk proteksi sistem informasi atau situs web. Yang ketiga yaitu penanganan masalah. Untuk menangani masalah-masalah yang terjadi, perlu dilakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlu memiliki staf teknis yang handal dalam hal penanganan masalah. Kedua, menyediakan layanan pengaduan bagi user. Yang ketiga, membuat prosedur baku dalam penanganan masalah. Rekomendasi perbaikan yang terakhir yaitu melakukan pengawasan dan kontrol. Pengawasan dan kontrol merupakan proses pemantauan, pelaporan, dan memulai tindakan. Pengawasan dan kontrol terhadap penerapan tata kelola TI, serta menganalisa kondisi yang sedang dipantau. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya artikel 2, di mana yang artikel ini berjudul Audit Infrastruktur Teknologi Information berbasis ITIL versi 3 Domain Service Operation pada FMS Departemen Engineering PT Grand Indonesia. Yang pertama ada permasalahan penelitian atau objek audit, di mana Facilities Management System atau FMS ini adalah sistem informasi yang menjadi pusat dalam mengelola informasi fasilitas teknologi yang terdapat pada Grand Indonesia, seperti pengelolaan aset berupa AC, CCTV, lift, chiller, ekskalator, dan fasilitas gedung lainnya. FMS ini sendiri dikelola dari Departemen Engineering. FMS merupakan sistem informasi yang mendukung Grand Indonesia sebagai mall yang menerapkan smart building demi kenyamanan dan kepuasan pengunjung maupun pekerja. Selain itu, adanya pengembangan sistem atau upgrading fasilitas teknologi yang dilakukan oleh Departemen Engineering menuntut adanya pengawasan yang harus dilakukan agar tidak mengganggu bahkan menurunkan kualitas sistem informasi FMS yang sedang berjalan. Karena itu, sistem informasi FMS memerlukan evaluasi sebagai sistem informasi pengelolaan sarana dan fasilitas teknologi gedung pada PT Grand Indonesia. Bentuk evaluasi yang dilakukan dengan kegiatan audit untuk mengetahui faktor-faktor yang harus dilakukan atau diperbaiki untuk meningkatkan kinerja FMS ke depan. Selanjutnya yang kedua ada framework dan domain audit. ITIL atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library adalah framework yang digunakan pada artikel ini, di mana pengertiannya adalah sebuah kerangka kerja atau framework umum yang menggambarkan best practice pada IT service management. ITIL menyediakan kerangka kerja untuk pengelolaan dan pengendalian layanan IT yang fokus pada pengukuran berkelanjutan dan peningkatan kualitas IT baik dari sisi kebutuhan bisnis dan customer. Kemudian domain yang digunakan pada artikel ini adalah domain service operation. Pemilihan domain ini disesuaikan dengan kondisi Departemen Engineering Grand Indonesia yang melakukan kegiatan operasional setiap hari untuk mengelola fasilitas teknologi gedung untuk sarana kenyamanan kegiatan perbelanjaan di Grand Indonesia sebagai mall sudah menerapkan konsep smart building. Kemudian domain service operation dibagi menjadi beberapa subdomain. Yang pertama ada event management, di mana event management ini bertujuan untuk mengelola keseluruhan event pada life cycle dari awal deteksi untuk menentukan kontrol yang tepat. Kemudian ada yang kedua ada incident management, di mana bertujuan untuk mengembalikan suatu service pada keadaan normal segera mungkin. Kemudian yang ketiga ada request fulfillment, di mana tujuan dari subdomain ini adalah untuk membuat user mampu meminta dan menerima user dan customer. Kemudian yang keempat ada problem management, di mana bertujuan untuk mencegah suatu masalah dan insiden yang dihasilkan terjadi. Kemudian yang terakhir ada access management, di mana bertujuan untuk menyediakan hak bagi user untuk dapat mengakses suatu layanan atau layanan kelompok. Kemudian yang ketiga ada proses atau alur audit. Yang pertama yaitu pemetaan rasi. Pada tahap implementasi yang pertama,
yang dilakukan adalah pemetaan ASI. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang stakeholder yang bertanggung jawab pada setiap aktivitas sistem. Kemudian yang kedua ada kuesioner. Setelah melakukan pemetaan ASI, maka didapatkan informasi mengenai peran stakeholder yang bertanggung jawab pada suatu aktivitas. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk kuesioner yang terkait dengan aktivitas pada subdomain masing-masing pada panduan service operation. Kemudian yang ketiga ada validasi kuesioner. Validasi ini bertujuan untuk mengukur apakah hasil kuesioner yang ditujukan pada responden dapat dipercaya atau valid sehingga hasil dapat diterapkan pada proses-proses selanjutnya. Kemudian yang proses keempat adalah wawancara, di mana wawancara ini dilakukan untuk melakukan cross-check terhadap hasil dari kuesioner dan untuk lebih memahami poin-poin dari penilaian yang bisa dijadikan acuan dalam penilaian tingkatan. Kemudian proses yang kelima adalah evaluasi dokumen, di mana evaluasi dokumen ini dilakukan bersamaan dengan proses wawancara. Kedua proses ini merupakan proses yang saling melengkapi untuk menjadi acuan dalam penilaian tingkat kematangan. Jadi jika dokumen pada sistem FMS tersedia, maka diberikan checklist pada form evaluasi dokumen, beserta bukti dan yang didapat dalam kegiatan audit. Kemudian yang keenam ada maturity level, di mana tingkat kematangan atau maturity ini dilakukan dengan mencari nilai rata-rata pada setiap aktivitas dan subdomain dari acuan hasil kuesioner, wawancara, dan evaluasi dokumen yang sudah dilakukan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait artikel yang kedua mengenai subjek atau pihak yang diaudit. Nah, di sini subjek yang diaudit adalah Grand Indonesia, di mana Grand Indonesia ini merupakan sebuah mall yang berada di ibu kota negara Indonesia, yakni Jakarta Pusat. Adapun sistem yang diaudit yakni tentang sistem Facility Management System atau FMS, di mana sistem ini merupakan sistem informasi yang menjadi pusat dalam mengelola informasi fasilitas teknologi yang terdapat pada Grand Indonesia, seperti pengelolaan aset berupa AC, CCTV, lift, chiller, eskalator, dan fasilitas gedung lain. Adapun sistem ini yang bertanggung jawab adalah Departemen Engineering, yang merupakan departemen yang mengelola sistem dari FMS ini. Kemudian mengapa alasan FMS ini bisa ada? Karena FMS ini bisa mendukung Grand Indonesia sebagai mall yang menerapkan smart building demi kenyamanan dan kepuasan pengunjung maupun pekerja. Kemudian selanjutnya mengenai hasil audit yang dihasilkan. Adapun di sini dihasilkan sebuah tabel yang menilai maturity level dari setiap subdomain yang diaudit pada sistem FMS ini. Yang pertama ada event management dengan nilai 3,42 dan juga level maturity-nya yakni 3 dengan keterangan defined. Di mana defined ini sendiri merupakan proses yang didefinisikan atau dikonfirmasi sebagai proses bisnis standar yang ada pada sebuah sistem. Kemudian incident management dengan nilai 3,44 dan juga level maturity-nya level 3. Lalu request fulfillment dengan nilai 3,57 dengan nilai maturity level yakni 3, lalu problem management 3,32 dengan level maturity yakni 3, dan yang terakhir ada access management dengan nilai 3,30 dengan level maturity 3. Selanjutnya mengenai rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang pertama yakni
perbaikan dari event management, di mana di sini telah diuraikan mengenai kondisi, existing, nilai target, dan juga rekomendasinya. Untuk kondisi yang pertama pada event management, yakni belum ada laporan prosedur dokumentasi dan pelatihan untuk respon peringatan bencana dalam hal waktu tertentu dengan nilai 3 dan juga target yang diharapkan yakni 4, maka diberikan rekomendasi seperti berikut, yakni dibuatkan laporan bulanan untuk melaporkan pembuatan dokumen terkait respon peringatan bencana setiap bulan. Kemudian mengidentifikasi bencana alam dan bencana disebabkan human error belum dikategorikan pada work order FMS ini. Dengan nilai yang diperoleh 3, adapun targetnya yang sebenarnya adalah 4, di mana di sini direkomendasikan untuk membuat pengkategorian berdasarkan penyebab bencana yang berasal dari alam atau human error. Kemudian masih dalam lingkup event management, namun mengenai infrastruktur manajemen IT, di mana di sini pemeliharaan daftar aset infrastruktur TI yang dimonitoring belum memiliki dokumen penjaminan mutu sebagai laporan dalam kala waktu tertentu dengan nilai 3 dan juga target yang diharapkan 4, maka direkomendasikan untuk dibuatkan dokumen penjaminan mutu atau penilaian infrastruktur IT yang mendukung kinerja FMS setiap bulannya. Selanjutnya, prosedur monitoring infrastruktur TI belum didukung dengan dokumen penjaminan mutu instruktur TI dengan nilai 3 dan target 4, di mana direkomendasikan untuk dibuatkan dokumen peminjaman mutu atau penilaian instruktur IT yang mendukung kinerja FMS setiap bulannya. Kemudian, subdomain yang kedua, incident management, dengan kategori manajemen priority dan insiden diagnosis. Dengan kondisi belum ada pencatatan tertulis dalam work order FMS, identifikasi kemungkinan penyebab terjadinya insiden dengan nilai 3 dan juga target 4, di mana direkomendasikan belum ada pencatatan tertulis dalam work order FMS, identifikasi kemungkinan penyebab terjadinya insiden. Lalu kategori yang kedua yakni collect, analyze, and resolve incident, mengenai belum ada pencatatan solusi untuk penyelesaian insiden secara tertulis sebagai standar pengukuran kerja dengan nilai 3 dan juga target yang diharapkan 4, dengan rekomendasi yakni dibuatkan dokumentasi atau katalog pemecahan insiden dan solusi pemecahan yang paling solutif, sehingga dalam penanganan insiden ke depan bisa mengacu pada katalog ini. Selanjutnya, mengenai subdomain request fulfillment, di mana di sini kategorinya mengenai manajemen menu selection for user request. Yang ada kondisi tidak ada interface untuk pilihan layanan untuk user FMS dengan nilai 3 dan juga target yang diharapkan 4, dengan rekomendasi yang diberikan yakni ada modul permintaan layanan secara integrasi web FMS. Kemudian pelaksana permintaan layanan user merupakan pihak teknisi yang sudah memiliki hak dalam penyelesaian permintaan layanan dengan nilai 3 dan juga target yang diharapkan 4, dengan rekomendasi dibuatkan form verifikasi bagi pelaksana permintaan layanan dari user sebagai evidence dan dokumentasi pelaksanaan request. Kemudian kategori ensuring user satisfaction atau service desk, dengan kendala verifikasi kepuasan user selain dilakukan dengan menggunakan tanda tangan pada form verifikasi, juga dengan menggunakan email sehingga kurang efisien untuk informasi baik bagi pihak manajerial dengan nilai 3 dan juga target yang diharapkan yakni 4, di mana rekomendasi yang diberikan yakni setiap verifikasi kepuasan user dilakukan dengan tanda tangan from job order dan notifikasi. Lalu subdomain selanjutnya yakni problem management, di mana di sini kategori problem identification, dengan kondisi identifikasi masalah langsung dilakukan oleh supervisor atau teknisi. Kemudian nilai yang
didapat yakni 3, adapun targetnya 4 dengan rekomendasi dibuatkan super group ahli untuk identifikasi dan analisis akar masalah agar identifikasi masalah dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian setiap error record baru ditambahkan pada work type FMS sehingga menjadi database error records FMS dengan nilai 3 dan juga target yang diharapkan yakni 4. Nah, rekomendasinya perlu dibuatkan informasi kategori atau level error untuk informasi penanganan masalah ke depan. Kemudian, kategori investigate dan diagnose problem, yakni dilakukan identifikasi masalah yang kemungkinan adalah non-error, sehingga pada penentuan kategori dan level penyelesaian menggunakan data record yang telah ada sebelumnya. Dengan nilai 3 dan juga target yang diharapkan 4, dengan rekomendasi dibuatkan laporan tertulis atau dokumentasi masalah yang merupakan non-error. Kemudian subdomain yang terakhir yakni access management dengan kategori access request, di mana kondisinya yakni dilakukan pembagian hak akses user ke sistem, namun otoritasnya hanya administrator dan standar user dengan nilai 3 dan juga target 4. Dengan rekomendasi kan ditambahkan user dan password yang berbeda bagi setiap pengguna FMS. Kemudian kondisi sudah diberikan otorisasi bagi user dalam mengakses MMS, namun otorisasinya hanya disediakan administrator dan standar user dengan nilai 3 dan juga target yang diharapkan 4. Dengan rekomendasi perbaikannya yakni ditambahkan user dan password yang berbeda bagi setiap pengguna FMS. Sekian penjelasan mengenai perbandingan dari 2 artikel dari kelompok kami. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.